Bentar, coba lihat deh ini Bu. Ini di bagian bawah wadah merah marun ini kok ada tulisan spidol kecil ya? Kayak ketutup lemak sup tadi lah. Lah, tulisannya milik Bu Ahmad. Lah, Bu Ahmad, ini kan tulisan tangan kamu. Loh iya, demi Allah, ini tulisan tangan saya waktu nandain barang pas arisan RT 2 bulan yang lalu. Ini wadah saya yang hilang, yang waktu itu katanya belum ketemu di rumah Bu Yana. Dan lihat ini, coba ambil tutup wadah merah marun itu yang tadi terlempar. Aduh, Bu Ahmad, ini loh saya mau kembaliin wadah yang kemarin saya pinjam buat antar kue bolu kukus ke rumah saudara. Makasih banyak ya Bu, berkah loh kuenya, jadi kelihatan cantik pas dibawa. Sebentar deh Bu Yana, kok wadahnya jadi begini ya bentuknya? Emangnya kenapa Bu? Perasaan waktu saya pinjamkan 2 hari yang lalu, warnanya ungu segar berkilau, bukan warna ungu layu kayak habis dijemur seminggu begini. Terus apa ini? Kok ada goresan-goresan hitam di bawahnya ya? Ah, masa sih Bu Ahmad? Perasaan dari kemarin warnanya ya begitu. Gak mungkin, saya tuh tahu gimana barang saya. Mungkin karena efek dicuci pakai sabun colek kali Bu. Kan busanya banyak tuh, jadi agak mengikis warna plastiknya. Sama aja kok itu, yang penting fungsinya kan masih bisa dipakai buat wadah makanan kan? Ya udah jauh dong Bu Yana. Sabun colek mahal apa yang bisa bikin wadah mahal saya berubah jadi wadah zaman purba begini? Jangan-jangan ketukar sama punya orang lain ya ini ya? Aduh, nggak mungkin ketuker lah Bu. Di rumah saya kan nggak ada wadah ungu lain. Jangan bohong Bu. Aduh, saya nggak bohong Bu. Yaudah ya Bu, saya buru-buru ada urusan lain di rumah. Sekali lagi makasih ya, mari. Ini ditanya malah kabur, dasar aneh. Jelas-jelas ini bukan punya saya. Kelihatan banget, sengaja nyari untung. Awas ya, kalau pinjam-pinjam lagi nggak bakalan saya kasih. Aduh, Bu Haji, Assalamualaikum. Selamat sore Bu Haji. Tadi ceramahnya bagus banget ya Bu. Adem dengernya. Waalaikumsalam Bu Yana. Iya, alhamdulillah ya, kalau kita sering-sering ke masjid kan hatinya jadi tenang. Apalagi saya yang sudah bolak-balik ke tanah suci, rasanya kalau nggak ke masjid sehari aja ada yang kurang gitu. Kenapa Bu Yana kok mukanya lesu begitu? Ini loh Bu Haji, saya tuh agak bingung. Tadi pas pengajian selesai, satu ayam saya yang saya bawa masih ada sisa agak banyak dikit tuh di panci masjid. Wah, sayang banget itu Bu. Iya Bu Haji, sayang banget kan kalau dibuang atau ditinggalkan mubazir. Mau saya bawa pulang, tapi saya tidak bawa wadah cadangan. Boleh nggak Bu? Wadah hijau milik Bu Haji itu saya pinjam sebentar aja. Oh, wadah yang hijau botol itu ya. Waduh Bu Yana, itu sebenarnya wadah kesayangan saya. Ayolah Bu, sebentar aja. Belinya langsung waktu saya ikut paket umroh plus ke Turki kemarin. Di pasar sini atau di toko online manapun gak bakal ada yang punya warna dan bahan setebal itu. Mahal banget itu Bu harganya. Iya Bu Haji, kelihatan banget memang barang kelas atas. Beda sama yang punya warga sini. Makanya saya pinjem ya, janji deh saya antarkan kok Bu. Ya udah, ambil aja kalau begitu. Tapi ingat ya, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai lecet sedikit pun. Saya orangnya apik sama barang-barang luar negeri begitu. Siap Bu Haji yang paling baik hati dan solehah. Terima kasih banyak ya. Saya duluan. Assalamualaikum. Gila, bagus banget ini wadahnya. Pantas aja Bu Haji pamer terus. Wah, bahannya tebal, warnanya mewah lagi. Kalau ditaruh di lemari pajangan saya pasti bakal pas banget ini.
Nah, kalau dilihat sekilas dari jauh kan mirip banget ya, sama-sama hijau. Bu Haji juga matanya kan udah agak rabun. Mana mungkin dia sadar detailnya itu. Lagian kan dia kaya raya, rumahnya gede, habis umroh pula. Masa cuma gara-gara wadah begini aja mau ribut? Mending yang mulus ini buat koleksi saya di lemari atas. Nah, selesai, tinggal dikembalikan. Urusan beres, koleksi saya nambah lagi. Pinter banget memang saya ini. Aduh Bu Fitri, ini kangkungnya kok agak layu ya, padahal masih pagi ini. Cari yang segar dong buat pelanggan setia kayak saya. Gini-gini keluarga saya tidak terbiasa makan sayuran yang udah layu begini. Gak cocok sama selera lidah kami nih. Iya Bu Hati, namanya juga sayuran pasar. Datangnya subuh, ya wajar kalau jam segini agak layu. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin sore saya lihat ada mas-mas pakai motor metik hitam berhenti lama tuh di gang rumahnya Bu Hati. Oh, siapa dia? Katanya nyari rumah Bu Hati sambil bawa buku catatan kecil gitu. Itu tukang kredit keliling yang biasa nagih mingguan ya Bu? Sembarangan saja kalau ngomong. Mulutnya dijaga ya Bu Fitri. Itu mah saudara jauh saya dari kampung, mau mengantarkan barang titipan. Ah, masa sih? Jangan suka bikin gosip yang aneh-aneh deh. Nama baik saya nanti jelek di perumahan ini. Oh alah, saudara toh, kirain tukang tagih bank keliling. Soalnya mukanya galak banget kemarin. Bu Hati, lihat itu, lihat deh si Bu Yana. Saya yakin itu barang yang dia pinjam. Nanti pasti dibalikin, pasti tukar sama yang jelek. Sama tuh kayak yang punya Bu Ahmad. Iya kok, wah parah banget kalau bener begitu. Masa hobi kok nuker barang orang sih? Aduh, indah banget pemandangan siang-siang begini. Makin lama ini lemari makin penuh, warnanya lengkap kayak pelangi. Untung tetangga-tetangga di sini pada polos. Mau curiga juga paling cuma bisa bisik-bisik di belakang. Mana ada yang berani nuduh saya langsung. Tidak ada buktinya juga kan. Lagi ya bentuknya kan mirip-mirip semua. Jadi kalau saya tuker yang agak kusam sedikit, ya wajar, namanya juga udah pernah dipakai. Aman-aman, lemari pajangan saya makin kelihatan mewah sekarang. Ibu-ibu, saya mau tanya sesuatu, tapi tolong jangan sampai bocor ke orangnya langsung ya. Kemarin-kemarin ada yang rasa aneh gak sih sama barang rumah tangganya? Aneh gimana maksudnya Bu Ahmad? Ini mah Bu Haji, kemarin itu kan si Bu Yana pinjam wadah ungu saya. Pas dibalikin kok berubah jadi kusam bin retak ya. Nah, saya dengar-dengar deh Bu Fitri yang punya warung, ternyata banyak ibu-ibu lain yang ngeluh hal yang sama. Tiap habis dipinjamkan Bu Yana, barang kita pasti dalam keadaan mengenaskan atau malah berubah bentuk. Astagfirullahaladzim, ternyata Bu Ahmad ngerasain juga ya. Saya pikir cuma saya aja yang terlalu sensitif. Kemarin punya saya juga gitu Bu. Nah kan benar dugaan saya. Itu namanya dia sengaja menukar barang kita yang masih bagus sama barang dia yang udah rongsok Bu Haji. Dia itu memanfaatkan sifat sungkan kita biar bisa dapat barang mewah gratisan. Licik banget itu orangnya.
Astagfirullah, masa iya Bu Yana setega itu sama tetangga sendiri? Tapi ya kita nggak boleh langsung melabrak tanpa bukti kuat Bu Ahmad. Emangnya kenapa Bu Haji? Saya udah keburu kesel ini ya. Nanti kalau kita salah tuduh jadinya fitnah besar, berdosa kita. Tapi ya kalau dipikir-pikir emang udah keterlaluan sih mencurigakannya. Kita harus waspada sekarang juga. Acara nanti malam kan rame banget, dihadiri orang-orang penting juga dari kelurahan. Saya harus pakai wadah yang paling besar dan kelihatan paling mewah. Biar semua orang tahu kalau selera saya ini paling tinggi. Pakai yang merah marun ini aja kali mumpung muatnya banyak dan warnanya mentereng. Mana ya tutupnya? Oh, ini dia. Sudahlah, begini aja udah rapat. Yang penting ketutup dan gak kemasukan lalat pas dibawa ke depan nanti. Lagian siapa juga yang mau merhatiin detail tutup wadah di tengah acara seramai itu? Beres. Permisi ibu-ibu, bapak-bapak, mari kesini sebentar. Permisi ya, saya mau lewat. Ini sup ayam spesial buatan saya, sudah siap dihidangkan. Masih hangat loh, baru matang. Silahkan dicicipi ya, dijamin kuahnya mantap dan bikin lagi. Ya ampun, astagfirullahaladzim, kok bisa lepas begini sih? Wadah saya, aduh sup saya tumpah semua. Aduh, panas. Ini kuahnya kena sampai kain saya loh. Bu Yana, bagaimana sih cara nutupnya? Kok bisa sampai meledak begitu? Udah, jangan ribut dulu. Ayo panitia, tolong dibantu dong bereskan ini tumpahannya sebelum mengalir kemana-mana. Bu Fitri, tolong ambilkan lap basah di belakang. Datang-datang cuma bikin keributan doang. Aneh ya Bu Ahmad, kok bisa-bisanya tutup wadah sebesar itu lepas sendiri kayak mercon? Padahal kan katanya barang bagus. Ya, mungkin karena dia sombong kali Bu. Tadi kan kelihatan banget dia itu pamer. Bentar, coba lihat deh ini Bu. Ini di bagian bawah wadah merah marun ini kok ada tulisan spidol kecil ya? Kayak ketutup lemak sup tadi lah. Tulisannya milik Bu Ahmad. Loh Bu Ahmad, ini kan tulisan tangan kamu. Loh iya, demi Allah, ini tulisan tangan saya waktu nandain barang pas arisan RT 2 bulan yang lalu. Ini wadah saya yang hilang, yang waktu itu katanya belum ketemu di rumah Bu Yana. Dan lihat ini, coba ambil tutup wadah merah marun itu yang tadi terlempar. Tuh lihat, tidak klik kan? Warnanya memang sama-sama merah marun, tapi cetakannya beda. Coba balik tutupnya Bu Fitri. Inisialnya BHM. Bu Haji Maryam. Astagfirullahaladzim. Bu Ahmad, berarti tutup ini punyanya Bu Haji sebelah dong. Pantas aja nggak cocok. Dipaksa nutup ya meledak karena uap panas. Ibu-ibu, coba cek deh wadah biru sama mangkuk putih itu yang dibawa sama Bu Yana tadi. Cek bawahnya ya. Iya, ini ada nama saya tergaris pakai peniti di pojok bawah ini nih. Ini mangkuk yang dipinjam pas hajatan anak saya bulan lalu. Kurang ajar memang itu si Yana. Jadi selama ini gosip kita itu 100% benar. Dia sengaja menukar barang-barang kita. Ayo kita bawa barang-barang kita semua ke depan, biar dia nggak bisa ngelak lagi di depan semua orang.
Bu Yana, kejadian semalam di balai warga itu sudah jadi bukti yang tidak bisa dibantah. Semua warga melihat nama mereka di wadah yang Bu Yana bawa. Sekarang demi kebaikan bersama dan biar tidak jadi fitnah berkepanjangan, tolong buka lemarinya, kita saksikan sama-sama. Bu Haji, tolong Bu, saya bisa jelaskan semuanya. Itu mungkin cuma ketuker pas anak-anak bereskan dapur tadi. Saya nggak ada maksud. Halah, nggak usah banyak alasan deh Bu Yana. Ketuker kok sampai berjamaah begitu. Pasangan tutup sama bawahnya aja udah beda pemilik. Sudah, buka saja lemarinya sekarang. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ayo coba buka. Tuh, lihat, itu toples lebaran saya yang dikembaliin ke saya waktu itu. Warnanya udah kusam dan tutupnya retak. Ternyata aslinya disimpan di sini. Astagfirullahaladzim, Bu Yana, jadi benar semua ini? Saya minta maaf, Bu. Tega sekali ya kamu ini, bahkan ada wadah hijau botol saya yang dari Turki itu. Hilap kok sampai selemari penuh begini Bu, ini namanya udah penyakit. Maaf Bu Haji, maafkan saya Bu Ahmad, Bu Fitri. Saya hilap, saya akui saya serakah. Setiap kali saya lihat wadah tetangga yang lebih bagus dan mahal, hati saya rasanya pengen miliki. Saya pikir tidak akan ada yang sadar kalau bentuknya mirip. Mohon jangan laporkan saya ke polisi Bu, saya malu. Kami tidak akan lapor polisi Bu Yana, tapi hukum sosial harus berjalan. Sekarang juga Bu Yana harus pilah semua barang ini, datangi rumah warga satu persatu, kembalikan barang asli mereka dan ganti rugi untuk barang-barang warga yang sudah terlanjur Bu Yana rusak atau dihilangkan. Iya Bu. Aduh ya Allah, kenapa perut saya sakit banget ya? Aduh, kayak melilit, perih banget. Aduh, kepala saya juga pusing. Aduh, tolong, kepala saya kejebak. Leher saya kejepit tutup, kencang banget. Nggak bisa dilepas, tolong, lepasin masuk ini, ibu-ibu tolong. Lihat tuh Bu Pinternya, ada pemandangan bagus di siang bolong. Siapa itu? Itu si Bu Yana, kepalanya bisa ketuker sama baskom begitu ya. Kebanyakan nuker wadah orang sih, akhirnya kepalanya sendiri yang ketuker tuh sama alam. Rasain tuh. Benar banget Bu Ahmad, itu namanya azab instan gratis tanpa potongan. Tolong Bu Ahmad, Bu Fitri, ampuni saya, sakit banget ini, tolong lepasin saya janji tidak akan begitu lagi, tolong. Ya ampun Bu Yana, kamu ngapain Bu? Tolong saya Mbak. Aduh Bu, saya sih pengennya bantu ya, tapi tangan saya penuh nih, saya juga mau nganterin pesanan orang lain. Oh iya Bu, jangan lupa basreng dan keripik kacanya di saya ya, belinya tinggal tap gambarnya di layar. Saya duluan ya Bu Yana. Bu Haji, selamat sore. Habis pulang dari pengajian ya Bu? Iya Bu Yana, sore ini baru selesai dengerin ceramah di masjid bawah. Mari, saya duluan ya, mau buru-buru siapin makan malam buat bapaknya anak-anak. Oh iya Bu Haji, silakan, monggo, hati-hati di jalan. Memang nggak mudah ngembalin kepercayaan orang yang udah terlanjur kita hianati. Itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi nggak apa-apa ya nak, ini hukuman yang harus kamu jalani. Yang penting sekarang hidup kamu jujur, nggak perlu silau sama barang milik orang lain lagi.